Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jemaah Masjid Al-Ukhuwah BSD yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masuk pada Al-Kabirah As-Sabi'ah wal Khamsun. Dosa besar yang ke-57 ya. Dosa besar yang ke-57 ya. Baik, dosa besar 57, sabbu akabiris sahabah, yaitu mencaci maki atau mencela sahabat-sahabat yang senior, sahabat-sahabat yang mulia, maksudnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita tahu bahwasanya mencela secara umum tanpa alasan adalah dosa besar. Jangankan mencela para sahabat, mencela sama muslim saja tidak boleh. Ya. Kata Nabi SAW, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Kata Nabi SAW, mencela muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Jadi kita nggak boleh mencela sama muslim tanpa ada alasan syar'i, tanpa ada dalil. Nah, kalau sama muslim saja Rasulullah katakan mencela seorang muslim yang lain adalah kefasikan, apalagi mencaci maki muslim yang lain adalah kefasikan, apalagi yang dicaci adalah para sahabat. Para sahabat ya. Kalau mencela wali-wali Allah saja tidak boleh, ya, apalagi para sahabat yang mereka adalah murid-murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan jasa mereka maka syariat sampai kepada kita, karena tidak mungkin syariat sampai kepada kita baik Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau mencela para sahabat secara umum adalah dosa besar, apalagi mencela para senior-senior, para pembesar-pembesar sahabat. Akabir maksudnya para pembesar-pembesar sahabat. Oleh karenanya Al-Imam Zahabi ketika membahas tentang ini beliau membawakan pertama hadis umum, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang kepadanya. Itu orang saleh dan seluruh sahabat-sahabat Nabi adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis umum, siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan nyatakan perang. Aku telah menyatakan perang kepadanya. Dan siapa yang diperangi oleh Allah, maka siaplah binasa ya. Siaplah untuk binasa. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Al-Imam Zahabi membawakan hadis umum juga tentang mencela. Jadi tadi wali-wali Allah secara umum, ini lebih spesifik lagi namun masih umum. La tasubbu ashabi, kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama dengan tidak mencapai infak salah seorang dari mereka satu mud. Satu mud itu ini satu mud. Ya. Wala nasifahu, dan juga tidak setengah mud. Artinya tidak satu mud ataupun setengah mud, karena ukuran dulu di kota Madinah mereka mengadakan jual beli dengan ukuran volume. Ada satu sa' itu arba'atu amdad. 4 kali begini namanya satu sa'. Jadi 4 kali apa? Tapi ini bahasa Indonesia apa begini? Lihat genggam kalau begini.
Bahasa Indonesia agak kurang. Ini apa bahasa Indonesia? Kalau bahasa Jawa mungkin ada, nggak tahu. Bahasa Jawa terkadang banyak kosakatanya. Nah, begini, ini namanya satu mud. Ya. Kata Nabi SAW, ini setengah mud. Ya. Kata Nabi SAW, jangan mencela para sahabat. Artinya Rasulullah isyaratkan, sahabat punya salah. Dia, para sahabat bukan Nabi. Para sahabat bukan para anbiya. Mereka orang-orang soleh dan mereka punya kesalahan. Mereka manusia. Tapi jangan sampai kalian hanya melirik kepada kesalahan mereka. Karena kebaikan mereka seperti lautan. Dan kesalahan mereka cuma sedikit. Sebagai konsekuensi dari sifat mereka sebagai manusia pasti punya kesalahan. Maka Rasulullah ingatkan, jangan mencela para sahabatku. Karena orang hanya melihat kesalahan. Lupa bahwasanya para sahabat punya kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya adalah perjuangan mereka di awal-awal Islam. Tidak sama antara amal-amal para sahabat di awal Islam membela Nabi SAW dengan amal orang sekarang di zaman sekarang. Karena para sahabat dahulu perjuangan mereka bersama Nabi terkait dengan kelanjutan Islam atau tidak. Islam berlanjut atau tidak. Nah, kalau para sahabat tidak ada, artinya dengan seandainya para sahabat tidak ada, ya, maka mungkin Islam berhenti. Tapi itu semua dengan tentunya karunia Allah dengan sebab para sahabat. Demikian juga infak yang mereka keluarkan di awal Islam terkait dengan lanjutnya Islam atau tidak. Ya. Makanya ketika Nabi SAW memuji Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, "Ma nafa'ani malun qad, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Tidak ada harta yang paling bermanfaat bagiku seperti hartanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena Abu Bakar berinfak di awal-awal Islam. Abu Bakar, Khadijah, mereka berinfak di awal-awal Islam terkait dengan berlangsungnya Islam atau berhentinya Islam. Demikian juga para sahabat, mereka berjuang, Muhajirin, Ansar, mereka berjuang membela Nabi SAW, membela Islam. Sehingga kebaikan mereka tidak akan ada yang bisa menandingi mereka, tidak akan ada yang bisa. Sampai ketika ada seorang di zaman belakangan ingin mengutamakan Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah, maka dibantah oleh para salaf. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, siapa yang ragu dengan bagaimana keadilan beliau, khalifah yang sangat adil, dan ketika beliau menjadi khalifah maka ketentraman, kesejahteraan tersebar di masyarakat, keadilan. Tapi ketika ada yang mencoba mengatakan Umar bin Abdul Aziz lebih afdal daripada Muawiyah, maka para salaf bangga. Dia mengatakan debu yang ada di hidung Muawiyah ketika berjihad bersama Nabi masih lebih afdal daripada Muawiyah radhiyallahu, daripada Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang berjihad bersama Nabi luar biasa, berjihad bersama seorang Nabi, membela Islam. Tidak ada yang bisa menyamai orang-orang yang diberi karunia oleh Allah untuk bisa berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi kasih gambaran, kalau kamu punya emas sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu luas ya. Dan isinya batu ya. Gunung Uhud itu batu. Kalau kita ke Madinah kita ingat Gunung Uhud. Sampai seperti ikon kota Madinah, Gunung Uhud ya. Panjangnya sekitar 7 sampai 8 km, lebarnya sekitar 2 sampai 3 km, tingginya mungkin 100 meter lebih. Itu kalau dikilokan berapa kilo coba? Ada yang pernah nimbang? Berat, ya, jelas berat ya. Itu mungkin atasnya belum, bawahnya menjulang ke dalam ya. Artinya Rasulullah kasih gambaran karena kebetulan gunung di kota Madinah yang paling nampak gunung itu. Maka Nabi sebenarnya mungkin lebih besar daripada itu, sama saja, cuma gunung yang nampak di kota Madinah gunung itu. Kata Nabi, kalau kalian punya emas sebesar Gunung Uhud, kalian infakkan ikhlas karena Allah, bukan riya ya. Bukan riya, ikhlas karena Allah. Tidak akan sama dengan seorang sahabat yang cuma bawa gandum atau korma 1-2 genggam, kemudian dia sedekahkan di jalan Allah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saya katakan tadi, infak para sahabat, amal para sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait antara berlanjutnya Islam atau berhentinya Islam. Mereka adalah pionir-pionir pertama, mereka adalah pahlawan-pahlawan pertama, sehingga semua yang ada setelah mereka dibangun di atas kejayaan mereka, dibangun di atas keberhasilan mereka. Tetapi ini juga isyarat bahwasanya para sahabat punya kesalahan. Siapa yang tidak punya kesalahan? Abu Bakar punya kesalahan, Umar punya kesalahan, Ali punya kesalahan, Utsman punya kesalahan, Aisyah radhiyallahu anha punya kesalahan, para sahabat radhiyallahu anhum punya kesalahan. Mereka bukan nabi, ya. Tapi ini suatu teguran yang hebat dari Nabi. Jangan kalian mencela para sahabatku karena amal mereka luar biasa. Amal mereka luar biasa, tidak ada bandingan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Ya. Baik.
Subhanallah, ini hadis ini kalau kita telusuri, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabat. Hadis ini sebab nuzul, sebab urutnya ada, sebab kenapa Nabi mengucapkan perkataan ini. Terjadi pertengkaran antara Abdurrahman bin Auf dengan Khalid bin Walid. Abdurrahman bin Auf masuk Islam di awal-awal. Salah satu sebab Abdurrahman bin Auf masuk Islam adalah dengan dakwahnya Abu Bakar. Rasulullah SAW di awal berdakwah, kemudian lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam Abu Bakar. Yang pertama kali masuk Islam secara mutlak Khadijah. Lelaki dewasa pertama masuk Islam Abu Bakar. Anak kecil pertama masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Budak yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid bin Harithah. Begitu Abu Bakar, kan umurnya 2 tahun lebih muda daripada Nabi, masuk Islam, maka dia pun berjihad berdakwah. Di antara yang masuk Islam di tangan Abu Bakar, dari Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Ya. 5 orang, kalau tidak Sa'ad bin Abi Waqqas, 5 orang yang juga dijamin masuk surga, masuk Islam gara-gara Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf masuk Islam di awal-awal. Kemudian beliau berhijrah. Setelah berapa tahun? Setelah 13 tahun. 13 tahun masuk Islam. Kemudian beliau berhijrah bersama Nabi SAW ke kota Madinah. Dan seluruh harta beliau tinggalkan. Dari orang paling kaya raya, termasuk kaya raya, paling kaya raya di kota Mekah, kemudian miskin mendadak. Oleh karenanya, gaulnya Abdurrahman dahulu dengan orang top-top. Di antara teman dekatnya Abdurrahman bin Auf adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf siapa? Majikannya Bilal yang menyiksa Bilal. Temannya itu, maka mereka kenal dekat karena sama-sama juragan kalau bahasa kita. Abdurrahman bin Auf juragan, Umayyah bin Khalaf juga juragan. Tapi akhirnya Umayyah bin Khalaf terbunuh dalam perang Badar. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berhijrah ke kota Madinah, meninggalkan seluruh hartanya, miskin mendadak, tidak punya apa-apa. Sampai kisahnya masyhur ketika dia sampai di Madinah, kemudian ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi, saya punya harta, saya termasuk orang kaya di Madinah, saya mau bagi 2, setengah buat saya, setengah buat kamu. Saya punya istri lebih dari 1, kamu tengok mana yang kamu sukai, saya ceraikan. Di BSD belum ada kayak gitu. Yang paling kali kamu suka saya ceraikan, kalau masa iddahnya selesai kamu boleh nikah. Tapi Abdullah mengatakan enggak, dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia mengatakan, ya, barakallahu laka fi ahlik wa malik. Semoga Allah berkahi engkau. Duluan ya Allah sukmana pasar, saya mau pengen dagang. Benar dia dagang, akhirnya dia kaya lagi ya. Bahkan lebih kaya daripada sebelumnya. Nah, siapa Khalid bin Walid yang mencela Abdurrahman bin Auf? Khalid bin Walid, siapa yang tidak kenal? Saiful Islam, pedang Allah. Saifullah, pedang Allah. Yang bilang dia pedang Allah siapa? Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, fa'akhadha rayah saifun min suyufillah. Maka bendera peperangan dipegang oleh pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Kalau bertempur tidak pernah kalah. Bertempur tidak pernah kalah. Saking tidak pernah kalahnya sampai di zaman Umar melengserkan dia. Kenapa? Karena kalau dia tidak dilengserkan dari kepemimpinan, semua orang kalau jihad ada Khalid, pasti menang. Sehingga Umar khawatir mereka bersandar kepada Khalid bukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang perang tidak pernah kalah siapa? Khalid bin Walid. Pedang Allah. Dan dia masuk Islam belakangan. Baru masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Menjelang tahun ke-7 atau tahun ke-8. Artinya Islam dia dengan Abdurrahman bin Auf jauh. Kira-kira perbedaannya 13 sama 7 sekitar 20 tahun bedanya. Beda keislaman, Abdurrahman bin Auf masuk Islam 20 tahun sebelum Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid siapa? Pedang Allah. Hebat, jagoan. Ketika dia mencela Abdurrahman bin Auf, Nabi tegur. Ini makanya Nabi ini teguran kepada Khalid bin Walid. Wahai Khalid, jangan kau cela Abdurrahman bin Auf. Mereka para sahabat spesialku yang berjuang bersamaku di awal Islam. La tasubbu ashabi. Padahal Khalid juga sahabat Nabi. Tapi Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Wahai Khalid, jangan kau cela sahabat-sahabat spesialku. Di antaranya yang di awal Islam, di antaranya siapa? Abdurrahman bin Auf. Kalau kau berinfak dengan sebesar gunung Uhud, tidak sama dengan infaknya Abdurrahman bin Auf, cuma 2 genggam gandum, 2 genggam korma. Apalagi Abdurrahman bin Auf bukan 2 genggam, dia infak berkilo-kilo emas yang infakkan. Seandainya dibandingkan infakmu wahai Khalid bin Walid sebesar gunung Uhud, tidak akan sama dengan infaknya Abdurrahman bin Auf hanya sekedar 1 genggam atau 2 genggam korma atau gandum. Itu antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf tidak bisa dibandingkan, apalagi dengan orang-orang zaman sekarang. Ya. Abdurrahman bin Auf dengan Abu Bakar tidak bisa dibandingkan. Jadi kita punya tahapan, kita punya level. Nabi SAW level paling tinggi. Paham? Setelah itu level berikutnya siapa?
Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Setelah itu khulafa yang tersisa yaitu Umar, Utsman dan Ali. Kemudian para sahabat yang awal masih Islam di antara siapa? Abdurrahman bin Auf. Terus masih ada Muhajirin, masih ada Ansar, baru kemudian Khalid bin Walid masih jauh. Jadi kalau di level-level kan Khalid jauh di bawah. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu top, tapi dia masih di bawah dibandingkan dengan masih ada level. Masih ada Abu Bakar paling top, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian para yang pertama kali masuk Islam dari Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, baru kemudian para sahabat Muhajirin, kemudian Ansar, baru kemudian yang belakang-belakang masuk Islam di antaranya siapa? Khalid bin Walid. Itu saja antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf sudah tidak bisa dibandingkan. Apalagi antara Khalid dengan Abu Bakar. Makanya Umar pernah berkata, "La wudina imanu Abi Bakar ma imanil ummah la rajiha imanu Abu Bakar." Kalau imannya Abu Bakar ditimbang dibandingkan dengan imannya umat kaum muslimin saat itu, masih lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Abdurrahman bin Auf salah satu kebaikan dari sekian banyak jutaan kebaikannya Abu Bakar. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf masuk Islam gara-gara siapa? Abu Bakar. Semua kebaikan Abdurrahman bin Auf ngalir kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Jadi saya kasih gambaran ini. Kemudian saya ingin apa? Ingin sampaikan, datang orang belakangan yang enggak punya jasa sama Islam mau mencoba mencaci maki Abu Bakar radhiyallahu taala. Orang-orang Syiah kerjanya mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Di antara doa mereka, Allahumma al'an sonamai Quraisy wa tagutaihima wa syaitaanihima, ya Allah, laknatlah dua berhala kaum Quraisy, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Laknatlah dua tagut orang Quraisy. Saya pertama kali sampai di Madinah, saya masih belum S1, masih kelas bahasa. Guru saya udah tua banget. Dia menjelaskan tentang Syiah, tentang Rafidhah. Dia bilang, kalian tidak usah dengar dari saya. Kalian aja nanti kalau ada orang Syiah datang ke kuburan Nabi, kalian dekat-dekati mereka. Dengar apa doa yang mereka ucapkan. Mereka akan berdoa di depan Abu Bakar dan Umar. Ya Allah, laknatlah mereka berdua. Laknatlah kedua orang ini. Dua berhala orang Quraisy. Oleh karenanya, Az-Zahabi mengkhususkan tentang para pembesar, para sahabat. Karena mencela Abu Bakar tidak sama dengan mencela Abdurrahman bin Auf. Tidak sama dengan mencela Khalid bin Walid. Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman punya kedudukan tersendiri. Saya bisa lanjutkan. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, umiru bil istighfar li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum. Kaum mukminin, orang-orang Islam disuruh untuk memohonkan ampunan kepada para sahabat Nabi, malah mereka mencaci maki. Yaitu dalam surat Al-Hasyr ketika Allah menyebutkan kaum Muhajirin, kaum Ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun walladziina tabawwa'u ad-dara wal iimana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun walladziina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dalam surat Al-Hasyr Allah sebutkan pertama Muhajirin. Kata Allah, dan orang-orang fuqara yang terusir dari kota Mekah, mereka meninggalkan negeri mereka, mereka meninggalkan harta mereka. Buat apa mereka ke kota Madinah? Dia bertaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari ridha Allah. Jadi Allah sedang merekomendasi, sedang memuji kaum Muhajirin, dan Allah merekomendasi perbuatan zahir mereka dan perbuatan batin mereka. Perbuatan zahirnya, mereka meninggalkan harta dan tanah air, tanah kelahiran untuk berhijrah, tinggal di kehidupan yang sulit. Makanya begitu sulitnya sampai Rasulullah SAW bikin sufah. Sufah itu adalah lataran di bagian belakang Masjid Nabawi yang untuk tempat tinggal orang-orang Muhajirin yang tidak punya rumah. Tinggallah mereka di situ, tidak punya makanan, sampai Rasulullah jatah mereka makanan setiap hari korma sekian-sekian. Ya. Sampai di antara mereka yang kepanasan karena makan korma melulu perutnya, ya. Sampai baju mereka lusuh, kotor karena nggak punya baju. Padahal mereka sebelumnya orang-orang berada. Dan mereka meninggalkan, kata Allah, mereka meninggalkan tanah air mereka, mereka meninggalkan harta mereka.
Buat apa untuk berhijrah? Buat apa Allah puji hati mereka? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka dalam rangka melakukan itu semua untuk mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah. Jadi Allah sebutkan mereka ikhlas. Kata Allah, ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang tulus iman mereka. Mana tidak ada dalil yang pernah merekomendasi hati kita, batin kita enggak ada. Tapi para kaum muhajirin, mereka direkomendasi oleh Allah, dipuji oleh Allah, batin mereka, bukan cuma lahir mereka, batin mereka. Allah sebut mereka tulus. Allah sebut mereka ikhlas. Kalau kita enggak tahu. Ikhlas atau tidak kita enggak tahu. Tidak ada yang pernah merekomendasi kita. Kemudian setelah itu Allah memuji para kaum Ansar. Kata Allah, walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman, dan orang-orang yang sudah menempati kota Madinah dan beriman sebelumnya. Yuhibbuna man hajara ilaih, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah, kaum muhajirin. Dan mereka tidak merasa hasad dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kaum muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim, bahkan mereka mendahulukan kaum muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri. Ya. Kata Allah, "Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang terbebaskan dari penyakit pelit, maka mereka orang yang beruntung. Allah puji kaum Ansar, Allah katakan mereka orang-orang yang beruntung. Orang beruntung luar biasa. Setelah itu Allah sebutkan generasi setelahnya. Setelah muhajirin, setelah Ansar, generasi setelahnya. Itu kita ini diantaranya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah muhajirin, setelah kaum Ansar. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam keimanan. Itu ampunilah kaum muhajirin, ampunilah kaum apa? Ansar. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan kau jadikan dalam hati kami ada kedongkolan kebencian kepada mereka. Subhanallah, ini doanya orang beriman. Jadi kata Aisyah benar, umiru bil istighfar, kaum muslimin diperintahkan untuk mohon ampunan bagi para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasabbuhum, justru mereka mencaci maki. Justru mereka ini orang Syiah, kerjaannya mencaci maki para sahabat. Mereka menganggap mencaci maki para sahabat adalah ibadah. Dulu ada dosen di Universitas Madinah, dia sering membantah orang-orang kafir karena mereka berinteraksi di sana. Karena orang-orang Syiah itu kerjaannya mencaci maki para sahabat. Bagi mereka mencaci maki para sahabat adalah ibadah. Bagi mereka mencaci maki para sahabat apa? Ibadah. Mereka terus mencaci maki para sahabat. Bahkan sekarang ini, dia bilang dia diam. Jam sekian lewat berapa menit, mereka sedang mencaci maki para sahabat. Karena kerjaan mereka mencaci maki para sahabat. Ibadah bagi mereka. Kalau kita memuji para sahabat, berpahala para sahabat. Karena Allah puji mereka. Allah puji para sahabat dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat. Radiyallahu anhum wa radu'an. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Wastabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Innal ladzina, banyak sekali sahabat pujian Allah kepada para sahabat. Kalau kita memuji para sahabat, mendoakan radhiyallahu anhum, bagi kita ibadah. Bagi mereka mencaci sahabat adalah apa? Ibadah. Dan ini sudah jelaskan kenapa mereka mencaci maki para sahabat, bagi mereka adalah ibadah. Karena ibadah agama orang Syiah bermacam-macam ya, di antaranya Syiah al-Imamiyah yang tersebar sekarang, Syiah Imamiyah yang meyakini 12 imam. Ada Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman ya. Kemudian yang ini yang paling tersebar adalah Syiah Imamiyah. Mereka meyakini bahwasanya agama mereka dibangun di atas 12 imam. Imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib, imam kedua Al-Hasan, imam ketiga Al-Husain, imam keempat dan seterusnya sampai imam ke-12. Dan mereka mengatakan imam sebelum Ali tidak sah semuanya, dan semua imam tidak sah. Oleh karena bagi mereka Abu Bakar, Umar dan Utsman, keimamahan mereka tidak sah. Sungguhnya Abu Bakar, Umar dan Utsman telah merampas keimamahan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga mereka harus mengkafirkan para sahabat. Kalau para sahabat tidak kafir dan para sahabat benar, maka agama 12 imam mereka buyar. Supaya agama 12 imam ini, maksudnya keyakinan tentang 12 imam ini sah, maka para sahabat harus apa? Kafir. Ini yang kita sampaikan, tidak mungkin kita gabung sama mereka, kontradiktif. Agama kita dibangun bahwasanya Abu Bakar, Umar dan Utsman harus mulia. Agama mereka terbalik. Kalau Abu Bakar, Umar dan Utsman mulia, buyar agama mereka.
Karena agama mereka dibangun di atas keyakinan bahwasanya imam pertama siapa? Ali. Kalau kita Abu Bakar, Umar, Utsman, khalifah yang 3 sebelumnya gimana? Kafir, selesai. Baik. Yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah." Siapa yang mencaci maki para sahabatku, maka baginya laknatullah. Allah melaknatnya. Allah melaknatnya. Kemudian kita lanjutkan. Az-Zahabi berkata rahimahullah, wa qala Ali radhiyallahu anhu, Ali berkata, "Wallazi khalaqal habbata wa bara'an nasama. Innahu la ahdun nabiyil ummi ilayya an la yuhibbuni illa mu'minun wa la yubghiduni illa munafiq." Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah yang telah mengeluarkan tumbuhan dari biji dan telah menciptakan nyawa-nyawa itu manusia. Innahu la ahdun nabi, sungguhnya dia adalah janji atau perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, atau wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, alla yuhibbuni illa mu'min, tidak ada yang mencintaiku, mencintai Ali bin Abi Thalib kecuali seorang mukmin. Wala yubghiduni illa munafik, dan tidak ada yang membenciku kecuali orang munafik. Ini isyarat dari Az-Zahabi tentang hadis ini. Kenapa? Di sana ada orang yang mencintai Ali, tapi di sana juga ada orang yang membenci Ali, yaitu Nawasib, orang-orang Khawarij yang membenci Ali, bahkan mereka merasa berpahala ketika membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang dilakukan Abdurrahman bin Muljim, ya, Al-Muradi. Kalau kita baca sejarah bagaimana Abdurrahman bin Muljim Al-Muradi, dia berkumpul dengan 3 orang Khawarij semuanya di malam Ramadan, ingin melakukan ibadah teragung di bulan Ramadan, yaitu membunuh 3 orang yang mereka targetkan. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, di antaranya Muawiyah, di antaranya Amr bin As. Dibunuh 3 orang ini. Dan tugas saya membunuh Ali bin Abi Thalib di bulan Ramadan. Sama seperti sebagian orang Khawarij zaman sekarang yang ingin membunuh kaum muslimin, ngebom di masjid mereka di bulan Ramadan. Mereka anggap jihad paling afdal. Ya. Abdullah bin Muljim Al-Muradi, intinya dia pun pergi ke Kufah, kemudian sebelum salat subuh dia tikam Ali bin Abi Thalib. Mus kepalanya masuk ke otaknya, dan khanjarnya atau pisaunya sudah dikasih racun, entah sebulan atau lama. Pokoknya pasti matilah. Pasti mati. Maka setelah itu Ali bin Abi Thalib meninggal dunia radhiyallahu anhu, maka ditangkaplah orang ini. Mulailah dia dihukum dan dipotong kakinya, dan dia santai saja, dia berzikir terus. Dipotong tangannya, dia berzikir terus. Dan dia luar biasa, orang kalau melihat dia akan terpesona, ini orang. Gimana dipotong kakinya berzikir, dipotong tangannya berzikir. Ketika mau dipotong lisannya baru dia menangis. Kenapa? Saya tidak ingin meninggal dalam kondisi tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ingin meninggal dalam kondisi tidak berzikir kepada Allah. Kalau orang lihat dia, ini wali. Wali setan padahal ini. Dia terpesona. Gimana? Bayang kaki dipotong berzikir pada Allah. Tangan dipotong berzikir kepada Allah. Matanya dikasih ini dimasukin besi berzikir kepada Allah. Tidak meronta, tidak merintih. Siapa yang lihat pasti terpesona. Tapi ternyata wali syaitan. Sebagaimana kita dapat di sebagian orang zaman sekarang suka mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, ngebom kaum muslimin. Orang lihat terpesona, luar biasa ibadahnya, wajahnya pucat. Dilihat penampilan fisik, tidak dilihat bagaimana akidahnya orang ini. Rasulullah SAW sudah kabarkan tentang orang Khawarij, kata Rasulullah SAW, tahkiruna salatakum asalatihim. Kalian para sahabat, kalian orang Khawarij, kalian merasa minder dengan salat kalian. Sahabat salatnya luar biasa, dibandingkan Khawarij masih minder. Wasiyamakum ma'asiyamihim. Puasa kalian kalau dibandingkan puasa sahabat, kalian merasa minder. Wajah mereka pucat-pucat karena sering salat malam dan sering puasa. Tapi kata Nabi, hum kilabu ahli nar. Mereka anjing-anjing penghuni neraka jahannam. Jadi orang-orang Khawarij membenci Ali bin Abi Thalib, bahkan menganggap membunuh Ali adalah jihad yang terbaik. Dan mereka dikenal dengan Nawasib, yaitu pembenci Ali bin Abi Thalib. Namun para ulama menyebutkan zaman sekarang sudah tidak ada. Zaman sekarang sudah tidak ada.
Yang ada jadi terhadap Ali bin Abi Thalib muncul dua kelompok. Yang satu ekstrim dalam mencintai, yang satu ekstrim dalam membenci. Yang ekstrim dalam mencintai adalah orang Syiah Rafidhah. Yang ekstrim membenci adalah orang-orang Nawasib, orang-orang Nasibah atau Nawasib, orang Khawarij dan teman-temannya. Tetapi di zaman sekarang sudah sejak lama para pembenci Ali sudah tidak ada. Kita nggak dapati ada seorang Muslim pun mencaci maki Ali, nggak ada. Zaman sekarang ya sudah nggak ada. Tapi yang mencintai Ali berlebihan masih ada orang Syiah. Fa idza kana hadza qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi Ali, lihat komentarnya Az-Zahabi. Jadi kata Ali, la yubghiduni illa munafik. Tidak ada yang benci kepadaku kecuali orang munafik. Demikian sabda Nabi. Kata Ali bin Abi Thalib. Itu Ali mengatakan, hati-hati jangan benci saya. Karena Nabi bilang, siapa yang benciku ada orang apa? Orang munafik. Kata Az-Zahabi, kalau ini sabda Nabi kepada Ali radhiyallahu anhu, fasiddiqu bil aula wal ahra, maka Abu Bakar lebih utama dan lebih utama. Apalagi membenci siapa? Abu Bakar. Kalau membenci Ali bin Abi Thalib adalah munafik, apalagi membenci siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Li'annahu afdalul khalqi ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah orang paling terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madhhabu Umar wa Ali radhiyallahu anhuma anna man faddala 'ala As-Siddiq ahadan fa innahu yujladu haddal muftari. Dan pendapat Umar dan pendapat Ali, dua orang ini sahabat ini berpendapat, siapa yang mengatakan ada orang lebih mulia daripada Abu Bakar, maka dicambuk seperti hukuman orang pendusta. Dicambuk. Ini pendapat Umar dan Ali, mereka praktekkan. Siapa yang mengatakan ada yang lebih afdal daripada Abu Bakar, dicambuk. Farawa Syu'batu an Husain an Abdurrahman bin Abi Layla an al-Jarud bin al-Mu'alla al-Abdi qala Abu Bakar khairu min Umar. Ada seorang namanya Al-Jarud bin Al-Mu'alla Al-Abdi berkata, Abu Bakar lebih baik daripada Umar. Faqala akhar, ada orang menimpali, Umar khairu min Abi Bakar. Umar lebih baik daripada Abu Bakar. Fabalagha dzalika Umar. Jadi ada yang lebih lebih senang Umar daripada Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan Umar lebih. Jadi seorang mengatakan Abu Bakar lebih afdal daripada Umar, ada seorang menimpali, enggak, Umar yang lebih afdal daripada Abu Bakar. Berita ini sampai kepada Umar. Fadarabahu bidzirrah. Maka Umar pun punya tongkat kecil yang suka bawa, dia pukul pakai tongkat tersebut orang tersebut. Hatta syagara birijlaihi, sampai dia mengangkat kedua kakinya. Wa qala inna Abu Bakar sahibu Rasulillah. Umar berkata, sungguhnya Abu Bakar adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana akhyaran nasi fi kada wa kada, dan dia adalah orang yang terbaik. Man qala ghairu dzalik wajib alaihi haddul muftari. Siapa yang mengatakan selain ini, mengatakan ada yang lebih afdal daripada Abu Bakar, maka dia akan dihukum seperti hukuman seorang yang pendusta. Wa rawa Hajjaj bin Dinar, kata Az-Zahabi, dan Hajjaj bin Dinar meriwayatkan an Abi Ma'syar an Ibrahim an Alqamah qala, Alqamah berkata, sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Ali berkata radhiyallahu anhu, balaghani anna qauman yufaddiluni ala Abi Bakar wa Umar. Telah sampai kepada aku ada satu kaum yang mengatakan aku Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Man qala syai'an min hadza fa huwa muftarin. Siapa yang ngomong seperti ini semua jadi pendusta. Alaihi ma 'alal muftari, maka dia akan diberi hukuman sebagaimana hukuman pendusta. Wa Nabi Ubaidah bin al-Hakam, anil Hakam bin Jahal, anna Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berkata, la uta bi rajulin faddalani ala Abi Bakar wa Umar illa jallatuhu haddal muftari. Tidaklah didatangkan kepadaku seorang yang mengatakan aku lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, kecuali akan cambuk dia seperti cambuk seorang pendusta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Az-Zahabi, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan salah satunya pasti kafir. Kalau yang dituduhkan kafir enggak ada masalah, kalau enggak akan kembali kepada dirinya. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai si kafir, maka akan kembali kekufuran tersebut kepada salah satu di antara keduanya. Fa aqul, kata Az-Zahabi, maka aku berkata, man qala li Abi Bakar wa dunahu ya kafir, faqad ba'al qail bi kufri huna qat'an. Siapa yang mengatakan kepada Abu Bakar, ya, dan yang di bawahnya, maksudnya Abu Bakar para sahabat, ya kafir, wahai si kafir, maka pasti yang mengucapkan, yang menuduh tadi, dia yang kafir. Pasti.
Ya, karena enggak mungkin kita bilang Abu Bakar yang kafir. Kalau orang bilang, Abu Bakar kafir. Ya, tinggal kita bilang cuma dua kemungkinan, Abu Bakar yang kafir atau kamu yang kafir. Kalau Abu Bakar kafir enggak mungkin, tapi yang kafir adalah kamu. Lianna Allah Ta'ala qad radiya anis sabiqin al-awwalin, karena Allah telah ridha kepada orang-orang yang pertama masuk Islam. Qala Allah Ta'ala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an radhiyallahu ta'ala anhum wa radu'an. Dan orang-orang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa man sabbaha ulai, siapa yang mencela mereka kaum muhajirin kaum ansar, faqad barazallaha ta'ala bil muharabah. Ya, maka dia telah menyatakan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal man sabbal muslimin wa adahum wazdarahum faqad qaddamna anna dzalika minal kabair. Bahkan jangankan mencaci maki para sahabat, mencaci kaum muslimin, mengganggu mereka, menghinakan mereka, maka sebagaimana telah kami bahas sebelumnya, ini termasuk dosa besar. Famadzannu biman sabba afdhalal khalqi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan orang yang mencaci maki orang terbaik setelah Nabi, maksudnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi kemudian di akhir Az-Zahabi berkomentar. Dia berkata, lakinnahu la yakhlut bidzalika finnar. Tetapi orang ini yang mencaci maki Abu Bakar, dia tidak kekal di neraka. Illa an ya'taqida nubuwwata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kecuali dia meyakini Ali adalah seorang nabi, atau annahu ilah, atau meyakini Ali adalah Tuhan. Fahadha mal'unun kafir, maka orang seperti ini adalah terlaknat dan kafir. Jadi seakan-akan Az-Zahabi mengatakan, enggak apa-apa, kalau bukan enggak apa-apa, dia mencela Abu Bakar, dia terjumus dalam dosa-dosa besar, pasti masuk neraka, tapi tidak kekal. Dia hanya kekal kalau mengatakan Ali adalah nabi atau Ali adalah Tuhan. Artinya dia menyindir orang-orang Syiah Rafidhah. Tetapi perkataan Az-Zahabi ini tentu mendapat kritikan dari para ulama, karena siapa yang mencaci maki Abu Bakar, mengatakan Abu Bakar kafir, apalagi meyakini mencaci Abu Bakar adalah ibadah, bisa keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam, maka kafir bisa murtad, kekal dalam neraka lama-lamanya. Ya, seakan-akan Az-Zahabi mengatakan mencaci maki sahabat tidak akan sampai menjadikan seorang murtad. Ya. Tetapi dikritik oleh para ulama, ada kondisi-kondisi mencaci maki para sahabat yang sampai pada derajat murtad. Ada. Jadi intinya mencaci maki sahabat hukumnya fasik atau mubtadi'. Ya. Kecuali dia meyakini bahwasanya mencaci sahabat adalah ibadah. Ini kufur. Demikian juga seorang mencaci sahabat-sahabat yang seperti ini, Abu Bakar dan Umar, ini juga kufur. Karena dalil tentang keutamaan mereka terlalu banyak. Demikian juga yang menuduh Aisyah berzina, padahal Allah sudah turunkan sekitar 15 ayat kurang lebih menyatakan Aisyah tidak berzina. Kemudian ada yang nekat mengatakan Aisyah berzina, berarti dia kafir. Karena dia nekat mencela atau mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencaci maki para sahabat hukumnya bertingkat-tingkat. Ada yang cuma sampai kepada kefasikan, dosa besar, dan ada yang sampai pada tingkatan kekufuran. Contoh kekufuran adalah mencaci maki Abu Bakar secara khusus, ya. Ini tidak boleh, ini bisa derajat kekufuran Abu Bakar dan Umar, ya. Kemudian di antaranya mengatakan Aisyah pezina, padahal Aisyah sudah dibebaskan oleh Allah dari tuduhan tersebut, atau mencaci maki para sahabat secara total seluruhnya. Sahabat semuanya kafir, cuma 4 orang, 3 orang yang tidak kafir, ini juga sama saja. Berarti mengatakan Islam enggak beres. Nabi Muhammad gagal dalam berdakwah, meragukan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau para sahabat seluruhnya kafir terus Al-Qur'an dan Sunnah berarti sampai kepada kita lewat orang-orang kafir. Berarti agama kita ini enggak benar, ya. Terakhir saya nukilkan tentang bahas ini perkataan Imam Ahmad agar menjadi perhatian kita. Beliau berkata, Imam Ahmad rahimahullah berkata, minat sunnah, ini dinukil oleh anaknya Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya As-Sunnah, dicetak 2 jilid sekarang. Imam Ahmad berkata, wa minat sunnah zikru mahasini ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullihim ajma'in. Di antara sunnah Nabi adalah menyebut kebaikan-kebaikan para sahabat seluruhnya. Wal kaffu anil ladzi jara bainahum, dan menahan diri dari membicarakan pertikaian yang terjadi di antara mereka. Ada pertikaian terjadi antara Ali dengan Aisyah, antara Ali dengan Muawiyah, ya. Maka menahan diri. Di antara sunnah adalah menahan diri.
Kata Rasulullah SAW, "Idza dzukira ashabi famsiku." Jika disebutkan para sahabatku maka tahan diri kalian. Kemudian kata, jadi di antara sunnah kita sebut-sebut kebaikan mereka. Karena mereka generasi awal yang merupakan teladan kita. Ya. Mereka adalah pembawa Al-Quran dan sunnah. Faman sabba ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahidan minhum fa huwa mubtadi' rafidhi. Siapa yang mencaci maki sahabat atau salah seorang dari para sahabat dicaci maki, maka dia adalah mubtadi' rafidhi Syiah. Hubbuhum sunnah, cinta kepada para sahabat adalah sunnah. Wa du'a'u lahum qurbah, mendoakan mereka adalah kedekatan kepada Allah, qurbah. Wal iktida'u bihim wasilah, dan mencontohi mereka adalah kedekatan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhdhu bi atharihim fadilah, dan mengambil asar-asar mereka adalah kemuliaan. La yajuzu li ahadin an yadhkura syai'an min masawihim. Tidak boleh seorang pun menyebut keburukan para sahabat. Tidak boleh. Mereka punya kesalahan, tapi tidak boleh sebut-sebut. Nabi yang larang. Jangan caci maki sahabat. Karena menyebutkan keburukan mereka menjatuhkan harga martabat mereka, enggak boleh. Nabi enggak suka. Wala yut'an ala ahadin minhum. Wala yut'an ala ahadin minhum. Tidak boleh mencela salah seorang pun dari sahabat. Faman fa'ala dzalik faqad wajaba ala sultan ta'dibuhu uqubatuhu. Siapa yang ada yang berani mencaci maki sahabat, melaknat sahabat, mencela sahabat, maka wajib bagi penguasa untuk menghukumnya. Laisa lahu an ya'fu anhu, tidak boleh dimaafkan, harus dihukum. Bal yu'aqibuhu, tapi harus dihukum. Tsumma yastatibuhu, setelah dihukum baru diminta untuk bertobat. Fa in taba qubila minhu, kalau dia bertobat dari mencela sahabat diterima taubatnya. Wa illam yatub a'ada alaihi al-uqubata wa khalladahu fil habsi hatta yatuba aw yuraji'. Kalau dia tidak bertobat masih mencaci maki para sahabat atau seorang sahabat, maka hukum kembali, masukkan ke penjara dan biarkan dia penjara selama-lamanya kecuali kalau dia bertobat. Ini perkataan Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi berikutnya masih terkait al-kabirah as-samina wal khamsun, dosa besar ke-58. Sabbul ansar radhiyallahu anhum fil jumlah, mencaci maki para sahabat, khusus di sini sahabat kaum Ansar, ya, secara global. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar, tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum Ansar. Kenapa kaum Ansar adalah orang-orang yang paling mulia, mereka yang telah membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ibn Taimiyah berkata dalam kitabnya Sarimul Maslul, ya. Maka orang yang mencela kaum Ansar, ya, pasti orang munafik, tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa Rasulullah mengkhususkan kaum Ansar? Wallahu alam. Kenapa? Karena mereka yang pertama kali menyiapkan tempat buat kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin sedang diintimidasi, sedang dibunuhin, sedang diusir, sedang disiksa. Maka mereka siapkan tempat sebagai para penolong. Maka datanglah kaum Muhajirin untuk bernaung di tempat mereka, kaum Ansar. Maka mereka diberi julukan dengan Ansar, para penolong. Sebagai isyarat untuk kita ingat selalu kebaikan mereka. Mereka lah yang menolong kaum Muhajirin yang harus berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan mereka lah yang awal Rasulullah, mereka yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala semua tempat menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diusir di Taif. Diusir. Nabi mau kemana? Enggak ada tempat. Kaum Ansar menerima dengan konsekuensi yang berbahaya. Menolong Muhammad berarti berperang dengan seluruh kabilah Arab. Makanya sebelum Nabi pindah ke Madinah, datang utusan kaum Ansar untuk menyatakan perjanjian. Ya. Perjanjian kepada Nabi bahwa kami siap menolong Anda. Kami akan menolong Anda sebagai kami menolong diri kami, menolong anak-anak kami, menolong istri kami. Siap. Karena konsekuensinya kalau menolong saya, menolong Muhammad, berarti perang sama kabilah Arab seluruhnya. Tapi kaum Ansar siap. Mereka yang menolong Nabi SAW. Dan mereka mengorbankan harta dan jiwa mereka. Mereka bermusuhan dengan seluruh, bukan cuma Arab saja, bahkan lawan Persia dan Romawi. Konsekuensinya berat. Menolong Nabi. Dan mereka menaungi kaum Muhajirin. Dan mereka memberikan harta mereka kepada kaum Muhajirin.
Siapa yang pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu bagaimana perjuangan kaum Ansar. Lantas tiba-tiba ada orang membenci kaum Ansar, pasti munafik kata Ibnu Taimiyah, pasti munafik. Gimana membenci kaum Ansar yang begini kondisinya? Yang begitu banyak kemuliaan mereka, pasti orang munafik. Baik, kita lanjutkan Al-Kabirah Tasi'ul Khamsun. Dosa besar yang ke-59. Sudah mau habis ya, kalau nggak salah cuma ada berapa? Dosa besar. Ada 76. 76 dosa besar. Sekarang sudah ke berapa? 59. Masih ada, ya tinggal sedikit ya. Udah berapa tahun kita ngaji ini? Dari sebelum pandemi ya. Masalahnya sebulan sekali. Belum liburnya. Baik, Al-Kabirah Tasi'ah wal Khamsun, dosa besar ke-59. Man da'a ila dhalalatin aw sanna sunnatan sayyi'ah. Di antara dosa besar adalah orang yang menyuruh kepada kesesatan atau mencontohkan contoh yang buruk. Mencontohkan contoh yang buruk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini peringatan kepada para pelopor-pelopor bid'ah, para kreator-kreator yang inovator-inovator, inovator ibadah, kreatif dalam ibadah, bikin ibadah baru, berinovasi dalam buat ibadah baru, zikir joget-joget, zikir goyang-goyang, zikir dangdutan, ya, bikin akidah carut marut, akidah baru. Ingat hadis ini ya. Kenapa termasuk dosa besar? Karena dosanya adalah dosa jariyah. Dosa apa? Jariyah. Mengerikan. Dosanya jariyah dan dosanya multi level marketing. Repot. Kalau Nabi SAW, man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ism. Siapa yang menyuruh kepada kesesatan maka dia dapat dosa. Mislu asami man tabi'ahu, seperti dosa orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min asamihim syai'an, dan ini tidak akan mengurangi dosa-dosa mereka. Kalau dia bikin bid'ah yang ikut 1000 orang, semua 1000 dosa itu di-offer kepada dia, dan di-offer itu bukan berarti hilang, mereka juga dapat yang sama. Tanpa mengurangi dosa 1000 orang tersebut, tapi dosa 1000 orang dia dapat juga dosa yang sama seperti mereka. Ini mengerikan. Belum lagi 1000 orang ini ngajar lagi yang lain. Ngajar berikutnya sampai anak cucu. Sampai 7 turunan, sampai 100 turunan. Gak berhenti-berhenti. Ya dosanya gak berhenti-berhenti. Dosa jariyah. Demikian juga man sanna sunnatan sayyi'atan. Siapa yang mengadakan jalan-jalan yang buruk. Ngajarin orang misalnya main musik. Ngajarin orang gimana cara joget yang benar, dangdutan yang benar. Ya. Bikin acara maksiat tahunan. Diikuti oleh orang sampai bertahun-tahun. Sama ini sunnah sayyi'ah. Contoh-contoh yang buruk diikuti oleh orang, maka akan terus menjadi dosa jariyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang beri contoh yang buruk, kana alaihi wizruha, bagi dia dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkannya min ba'di, setelah meninggalnya, min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Hadis riwayat Muslim keduanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Az-Zahabi, dan Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah apa? Sesat. Wa fi ba'dil alfaz, kata Az-Zahabi dalam sebagian riwayat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan adalah di neraka. Ada yang mengatakan tidak semua, kullu artinya semuanya. Kullu bid'atin dhalalah, padahal yang mengatakan semua bid'ah sesat. Kata mereka tidak semua. Baik, hadis berikutnya, semua kesesatan di neraka. Oh, tidak semua kesesatan di neraka. Seakan-akan ada kesesatan di surga. Sama maksudnya. Ini hadis kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah apa? Sesat. Kalau mereka bilang tidak semua bid'ah sesat, bagaimana dengan hadis yang lain? Kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan di neraka. Adakah yang berani mengatakan tidak semua kesesatan di neraka? Ada enggak? Atau ada kesesatan di surga? Secara zahir hadis semua bid'ah adalah kesesatan ya.
Dan ini pendapat seluruh sahabat ya. Seluruh sahabat. Kecuali bid'ah maksudnya bid'ah secara bahasa seperti perkataan Umar, nikmatil bid'atu hadhihi. Ketika Umar mengomentari orang salat tarawih setiap malam ya. Ini Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kenapa? Karena salat tarawih di zaman Nabi SAW tidak dikerjakan setiap malam karena Nabi takut diwajibkan. Tapi Nabi salat tarawih 3 malam bersama para sahabatnya. Rasulullah SAW berhenti karena takut diwajibkan. Ketika Nabi sudah meninggal dunia, maka tidak mungkin lagi diwajibkan. Sehingga akhirnya para sahabat memahami bahwasanya dilakukan setiap malam. Ya. Dan itu disyariatkan. Cuma secara bahasa ini baru terjadi setelah Nabi SAW. Seperti Quran di zaman Nabi belum dibukukan semuanya. Kenapa? Karena tidak mungkin dibukukan di zaman Nabi. Kok tidak mungkin ya Ustaz? Ya karena Al-Quran masih belum selesai. Pertama. Yang kedua, bisa jadi ada ayat masuk di tengah-tengah surat. Kedua. Ketiga, ada nasikh dan mansukh. Bisa jadi sudah ada kemudian dimansuhkan. Sehingga tidak bisa dikumpulkan kecuali setelah Nabi apa? Wafat. Nah, sama seperti itu. Ini adalah bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Lalu bid'ah secara ritual, secara syar'i semuanya sesat. Oleh karena contoh-contoh yang dikatakan bid'ah hasanah oleh para ulama seperti Atif bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam disebutkan bid'ah-bid'ah yang disebut bid'ah hasanah seperti apa? Seperti bikin jembatan, bikin pondok. Ini semua berkaitan dengan sarana, bikin jembatan. Zaman Nabi ada jembatan, bikin pondok. Zaman Nabi nggak ada pondok memang, benar. Tapi ini kan sarana untuk belajar. Quran dibukukan zaman Nabi juga tidak ada. Di antaranya ilmu nahwu dan sharaf. Zaman Nabi juga nggak ada ilmu nahwu dan sharaf karena semua orang tahu bahasa Arab, tidak kayak kita bahlul nggak tahu bahasa Arab. Kemudian tidak ada ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil ilmu tentang kredibilitas rawi. Zaman Nabi nggak perlu karena sahabat dengar langsung dari Nabi. Zaman sekarang yang jarak antara kita dengan Nabi ratusan tahun butuh ilmu untuk mengenali para perawi ini benar atau tidak. Ini semua adalah sarana. Sama zaman sekarang mikrofon, internet, ini semua sarana. Naik haji dengan pesawat, nanti datang orang bahlul, kalau begitu naik haji pakai pesawat bid'ah dong. Nah ini nggak ngerti. Nggak ngerti. Baik, ini bahaya. Ya. Hati-hati seorang membuat bid'ah terutama juga dalam akidah. Demikian juga bid'ah dalam amaliyah. Ya. Bikin model-model dakwah model baru. Ya. Ya. Diikuti oleh banyak orang. Mengerikan. Akhirnya menjadi suatu tradisi dan terus menerus. Itu artinya menjadi dosa jariyah. Ya. Makanya di antara sabda Nabi SAW, ya, Rasulullah SAW mengatakan, Inna akhwafa ma akhafu alaikum ala ummati, inna ma akhafu ma akhafu alaik ala ummati al-a'immatal mudillin. Sungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa para umatku adalah para imam-imam yang menyesatkan. Bahaya, kasihan. Mencontohkan yang keburukan pun ditiru oleh banyak orang. Sekarang kita hidup di zaman medsos, semua orang boleh bicara, semua orang kreatif dalam bikin akidah. Ada bikin akidah inilah, akidah anulah. Sama orang yang mempopulerkan misalnya perdukunan, dia mempopulerkan. Dia mungkin bukan yang pertama, tapi dia, kan saya bilang, dosa ini multi level apa? Marketing. Paling top yang pertama, mungkin di bawah dia 5 orang. 5 orang ini di bawahnya juga banyak, sama. Siapa yang punya andil kepada ke bawahnya, dia juga kena, meskipun tidak seperti yang pertama. Pionir yang pertama beda dengan pionir kelima, tapi semuanya sama-sama multi level apa? Marketing. Zaman sekarang ada orang melariskan lagi bid'ah-bid'ah, ada yang melariskan maksiat-maksiat, ya. Melariskan perdukunan, melariskan kesyirikan, melariskan tradisi syirik, ada orang melariskan. Terus yang ikut banyak, ya, terus bertahan sampai 10 tahun kemudian, ya, silakan. Yang ikut ribuan orang, silakan taruh di deposit apa? Dosa jariyah. Baik, mungkin demikian saja yang bisa sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.